Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pencatatan utang wesel jangka panjang. Untuk pencatatan utang wesel jangka panjang sendiri ada beberapa macam, dan yang akan kita bahas adalah pencatatan untuk wesel diterbitkan tidak pada nilai nominal. Supaya lebih mudah kita memahami materinya, kita akan menggunakan contoh kasus. Pada tanggal 2 Januari 2019, PT Jaya Sakti menerbitkan wesel dengan nilai nominal 10 juta dan jangka waktu 3 tahun. Nilai sekarang wesel dari arus kas masa depan adalah Rp9.520.000. Bunga wesel dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dengan suku bunga efektif sebesar 12%. Dari kasus ini bisa kita analisis ya, bahwa nilai sekarang wesel atau nilai tunai weselnya berbeda dengan nilai nominal wesel. Ini berarti wesel ini diterbitkan tidak pada nilai nominal. Kemudian di kasus ini juga dicantumkan suku bunga efektifnya. Ini berarti wesel ini merupakan wesel berbunga. Berikutnya, berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan oleh PT Jaya Sakti. Untuk jurnal yang pertama adalah jurnal penerbitan wesel. Tanggalnya sesuai tanggal penerbitan, yaitu 2 Januari 2019. Akunnya, dari penerbitan wesel ini PT Jaya Sakti menerima sejumlah kas. Ini berarti kas bertambah dicatat di sisi debit sebesar Rp9.520.000. Selain itu, PT Jaya Sakti juga mengakui adanya utang wesel. Ini berarti utang wesel bertambah di sisi kredit sejumlah Rp10 juta. Nah, supaya nominal debit dan kreditnya balance, selisih nominalnya kita akan mencatatnya di akun diskonto atas utang wesel sebesar Rp480.000. Perhitungannya bagaimana? Nilai diskonto dihitung dari nilai nominal wesel sebesar 10 juta dikurangi dengan nilai tunai wesel sebesar Rp9.520.000. Maka ketemu nominal sebesar Rp480.000. Ya, dari penerbitan wesel ini muncul nilai diskonto atas utang wesel. Nah, nilai diskonto ini perlu kita amortisasi. Oleh sebab itu, jurnal berikutnya adalah jurnal amortisasi diskonto. Jurnal amortisasi diskonto ini dibuat di setiap akhir periode akuntansi. Jadi, tanggal jurnalnya adalah 31 Desember 2019. Nah, maksud dari amortisasi diskonto itu adalah kita melakukan alokasi atas pengurangan nilai diskonto atas utang wesel. Jadi di setiap akhir periode, saldo akun diskonto atas utang wesel itu kita kurangi. Oleh sebab itu akan kita catat di sisi kredit. Kemudian debitnya adalah beban bunga, karena nilai diskonto ini akan kita akui sebagai beban bunga. Nominalnya adalah Rp160.000. Perhitungannya, untuk amortisasi diskonto itu dihitung dari nilai diskonto Rp480.000 sesuai dengan perhitungan sebelumnya, dibagi dengan umur wesel yaitu 3 tahun. Jadi ketemu amortisasi diskontonya adalah Rp160.000 per tahun. Nah, untuk jurnal amortisasi diskonto ini dicatat pada tanggal 31 Desember 2019, sementara
penerbitan Weselnya adalah tanggal 2 Januari 2019. Dari tanggal penerbitan sampai tanggal amortisasi itu periodenya sejumlah 12 bulan atau 1 tahun ya. Jadi untuk nilai amortisasi diskontonya kita langsung tuliskan nilai untuk 12 bulan atau 1 tahun. Berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Kenapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian? Karena dari tanggal penerbitan Wesel sampai tanggal akhir periode yaitu 31 Desember itu terdapat masa yang sudah terlampaui atas pembayaran bunga Wesel. Jadi meskipun bunga Weselnya belum dibayarkan, kita tetap harus mengakui adanya beban bunga Wesel untuk masa tahun 2019. Oleh sebab itu kita akan menyusun jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya beban bunga. Tanggalnya adalah 31 Desember 2019. Akunnya yang didebit adalah beban bunga. Kemudian kreditnya adalah utang bunga karena bunganya belum dibayar. Atau kalau kita mau pakai akun lain, akun yang dikredit adalah akun utang beban. Nominalnya Rp1.142.400. Perhitungannya, beban bunga itu dihitung dari persentase bunga 12% dikali dengan nilai tunai Wesel 9.520.000 dikali dengan periode bunga. Periode bunganya dihitung dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, yaitu 12 bulan. Jadi kita nulisnya di perhitungan adalah 12 per 12. Ketemu 1.142.400. Nah, berikutnya kita perlu membuat jurnal pembalik atas jurnal penyesuaian yang kita buat sebelumnya. Jurnal pembalik ini dibuat di awal periode akuntansi, jadi tanggalnya adalah 1 Januari 2020. Kemudian akunnya tinggal dibalik aja dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya. Jadi debitnya adalah utang bunga, kreditnya beban bunga. Nominalnya sama, 1.142.400. Berikutnya jurnal yang perlu kita buat adalah jurnal pembayaran bunga. Di soal tercantum bunga Wesel dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Maka jurnalnya kita beri tanggal 1 Januari 2020. Akunnya di debit adalah beban bunga, kreditnya kas karena PT Jaya Sakti melakukan pembayaran, nominalnya 1.142.400. Perhitungannya bagaimana? Yaitu persentase bunga 12% dikali dengan nilai tunai Wesel 9.520.000 dikali dengan periode bunganya. Periode bunga ini dihitung dari penerbitan 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal pembayaran bunga yaitu 1 Januari 2020. Jadi terhitung 12 bulan dan di perhitungan kita mencatatnya 12 per 12 sehingga ketemu 1.142.400. Nah, yang terakhir untuk jurnal pelunasan Weselnya. Untuk jurnal pelunasan Wesel tanggalnya adalah 2 Januari 2022. Akunnya debit utang Wesel karena utang Weselnya dilunasi sehingga utang Wesel berkurang di sisi debit. Kemudian kas kredit karena kasnya juga berkurang untuk membayar utang. Nominalnya 10 juta rupiah sesuai dengan nilai nominal Wesel. Nah, untuk tanggal pelunasan Wesel ini sendiri dihitung 3 tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu 2 Januari 2019.
3 tahun setelahnya berarti 2 Januari 2022.